Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang psikologi agama, agama dan kesehatan mental dengan dosen pengampu Dr. Nur Wahidin, MAG dan MSI. Nah, yang pertama itu ada agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Nah, solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesehatan mental seseorang dapat ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, mampu mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri semaksimal mungkin untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala serta dengan mengembangkan seluruh aspek kecerdasan baik kesehatan spiritual, emosi maupun kecerdasan intelektual. Yang selanjutnya ada hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa. Nah, terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Nah, yang selanjutnya dari sikap tersebut akan memberikan sikap optimis pada diri seseorang sehingga muncul perasaan positif seperti rasa bahagia, rasa puas, sukses, merasa dicintai, atau merasa aman. Yang selanjutnya ada sikap emosi yang demikian merupakan bagian dari kebutuhan hak asasi manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Maka dalam kondisi tersebut manusia berada dalam keadaan tenang dan normal. Cukup logis bahwa ajaran agama mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ajarannya secara rutin. Bentuk dan pelaksanaan ibadah agama paling tidak akan dapat berpengaruh dalam menanamkan keluhuran budi yang pada puncaknya akan menimbulkan rasa sukses sebagai pengabdi Tuhan yang setia. Yang selanjutnya ada agama dan kesehatan mental. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa neurosis maupun psikis, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Nah, kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa. Itu yang selanjutnya ada mental yang sehat tidak akan mudah terganggu oleh stresor atau penyebab terjadinya stres. Jadi maksudnya adalah mental yang sehat ini tidak akan mudah terjadinya atau tidak mudah terganggu oleh penyebab yaitu terjadinya dengan orang-orang stres tersebut. Yang selanjutnya ada orang yang memiliki mental sehat berarti mampu menahan diri dari tekanan-tekanan yang datang dari dirinya sendiri dan lingkungannya. Jadi orang yang sehat mental ini yaitu orang-orang yang mampu menahan diri sendiri yaitu dengan gangguan mental. Jadi gangguan dari omongan tetangga atau tekanan-tekanan yang ada di dalam lingkungan tersebut. Nah, yang selanjutnya juga ada ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental adalah memiliki kemampuan diri untuk bertahan dari tekanan-tekanan yang datang dari lingkungannya. Itu sama seperti yang di atas tadi. Nah, yang selanjutnya juga ada agama dapat memberikan dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Yang selanjutnya ada orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun. Ia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya sehingga ia mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Jadi orang yang sehat mentalnya itu akan senantiasa merasa aman dan dia akan merasa bahagia itu dalam kondisi apapun. Ya mungkin dalam kondisi susah, dalam kondisi lagi ada bencana, dia tetap bersyukurnya dan juga dia tetap jika ada kesalahan dia selalu melakukan introspeksi atas segala yang mereka telah lakukan gitu. Yang selanjutnya ada hidup adalah proses penyesuaian diri dari terhadap seluruh aspek kehidupan. Nah, orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Nah, manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain dan selalu berinteraksi. Jadi hidup ini proses penyesuaian diri. Jadi kita itu di kehidupan ini emang harus beradaptasi dengan lingkungan kita dan juga kita ini diciptakan untuk
bergotong royong atau berpasang-pasangan. Jadi kita ini tidak bisa yang namanya hidup itu sendiri-sendiri. Jadi yang namanya kita bermasyarakat, kita harus bergotong royong, dan juga pasti kita akan membutuhkan yang namanya pertolongan orang lain. Begitupun orang lain membutuhkan pertolongan. Yang selanjutnya ada psikoanalis dan agama. Nah, agama ini adalah sudah dinilai sebagai bagian dari kehidupan berbagai manusia yang erat kaitannya dengan gejala-gejala psikologis. Nah, dalam beberapa bukunya Sigmund Freud yang dikenal sebagai pengembangan psikoanalis mencoba mengungkapkan hal itu. Nah, agama menurut Freud ini tampak pada perilaku manusia sebagai simbolisasi dari kebencian terhadap ayah yang direfleksi dalam kehidupan bentuk rasa takut kepada Tuhan. Nah, secara psikologis, agama adalah ilustrasi manusia. Itu manusia lari kepada agama karena rasa ketidakberdayaan terhadap bencana. Dengan demikian, segala bentuk perilaku keagamaan merupakan perilaku manusia yang timbul dari dorongan agar dirinya terhindar bahaya dan dapat memberikan rasa aman. Nah, untuk keperluan itu manusia diciptakan Tuhan dalam pemikirannya. Yang selanjutnya adalah behaviorism dan agama. Nah, Signer, salah satu seorang tokoh behaviorism, melihat agama sebagai isme sosial yang lahir dari dua faktor penganut. Nah, menurutnya kegiatan keagamaan menjadi faktor penganut sebagai perilaku yang merendahkan ketegangan, yaitu lembaga-lembaga sosial termasuk lembaga keagamaan bertugas menjaga dan mempertahankan perilaku atau kebiasaan bermasyarakat. Manusia yang menggapai tuntunan yang terkandung dalam lembaga itu dan ikut melestarikan lewat cara yang mengikuti aturan-aturan yang telah baku atau yang telah ditentukan. Yang selanjutnya ada perilaku keagamaan menurut pandangan behaviorism erat kaitannya dengan prinsip reinforcement, yaitu reward and punishment. Nah, yaitu manusia berperilaku agama karena didorong oleh rangsangan hukuman dan hadiah, yaitu pahala. Nah, manusia hanyalah sebuah robot yang bergerak secara mekanis menurut pemberian hukum dan hadiah. Yang selanjutnya ada humanisme dan agama, yaitu dalam psikologi humanistika dikenal logoterapi. Nah, logo beret makna dari dan juga rohani. Nah, logoterapi adalah dilandasi falsafah hidup dan wawasan mengenai manusia yang mengakui adanya dimensi sosial pada kehidupan manusia. Kemudian logoterapi menitik beratkan pada pemahaman bahwa dambaan utama manusia yang asasi atau motif dasar manusia adalah hasrat untuk hidup bermakna. Nah, di antara hasrat itu terungkap dalam keinginan manusia untuk memiliki kebebasan dalam menentukan makna hidup. Maka kebebasan seperti itu dilakukan antara lain melalui karya-karya yang diciptakannya. Nah, hal-hal yang dialami dan dihayati itu termasuk agama dan cinta kasih, atau dalam sikap atas keadaan dan penderitaan yang tak mungkin dielakkan. Itu adapun makna hidup adalah hal-hal yang memberikan nilai-nilai khusus bagi seseorang yang apabila dipenuhi akan menjadi hidupnya berharga dan akhirnya akan menimbulkan penghayatan bahagia. Dalam logoterapi dikenal dua peringkat makna hidup, yaitu makna hidup pribadi dan makna hidup paripurna. Nah, Tuhan juga merupakan sumber nilai yang maha sempurna dengan agama sebagai perwujudan tuntunannya. Nah, disinilah barangkali letak peranan agama dalam membina kesehatan mental. Berdasarkan pendekatan logoterapi, karena bagaimanapun suatu ketika dalam kondisi yang berada dalam keadaan tanpa daya, manusia akan kehilangan pegangan dan bersikap pasrah. Nah, dalam kondisi yang serupa ini, ajaran agama paling tidak akan membangkitkan makna dalam hidupnya. Nah, makna hidup pribadi menurut logoterapi hanya dapat dan harus ditemukan sendiri.
Yang selanjutnya ada ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental, yaitu yang pertama yaitu memiliki sikap batin atau attitude yang positif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua ada atulasisasi diri. Yang ketiga ada mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. Yang selanjutnya ada mampu berotonom terhadap dirinya sendiri atau mandiri. Yang selanjutnya ada memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada. Yang selanjutnya yang terakhir mampu menyelarasakan kondisi lingkungannya dengan dirinya sendiri. Jadi maksudnya adalah yang keenam ini mampu membiasakan atau menempatkan dirinya ini di kondisi atau di lingkungannya tersebut. Yang selanjutnya ada tujuan kedokteran, yaitu hubungan jiwa dan juga badan. Nah, kesehatan mental atau mental hygiene adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Nah, orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan juga tentram. Nah, permasalahan kesehatan mental yang menyangkut pengetahuan serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam lapangan psikologi, kedokteran, psikitari, biologi, sosiologi, dan juga agama. Nah, adanya hubungan jiwa atau paihe, dan badan atau soma. Nah, orang yang merasa takut langsung kehilangan nafsu makan atau buang-buang air, atau dalam keadaan kesal dan jengkel, perut seseorang tersebut akan terasa menjadi kembung. Nah, di bidang kedokteran dikenal beberapa macam pengobatan, antara lain dengan penggunaan bahan-bahan kimia tablet, cairan suntik, atau obat minum. Nah, elektroterapika atau sorot sinar, getaran, arus listrik, atau citropercik atau pijat, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga dikenal pengobatan tradisional seperti tusuk jarum, akupuntur, mandi uap, hingga ke cara pengobatan perdukunan. Nah, orang yang mulai mengenal pengobatan dan hipoteria, yaitu pengobatan dengan cara hipotonis, dan kemudian dikenal pula adanya istilah psikoterapi atau autoterapia, yaitu penyembuhan diri sendiri. Nah, yang dilakukan tanpa penggunaan bantuan obat-obatan biasa sesuai dengan istilahnya, maka psikoterapi dan autoterapia digunakan untuk penyembuhan pasien yang menderita penyakit gangguan rohani atau gangguan jiwa. Nah, usaha yang dilakukan untuk mengobati pasien yang menderita penyakit seperti itu dalam kasus-kasus tertentu biasanya dihubungkan dengan aspek keyakinan masing-masing. Nah, pada dasarnya hidup adalah proses penyucian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Nah, orang-orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Nah, manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain, dan selalu berinteraksi. Nah, hal ini sesuai dengan konsep sosiologi modern, yaitu manusia sebagai makhluk John Valentikon. Yang selanjutnya ada seseorang yang gagal dalam beradaptasi secara positif dengan lingkungannya dikatakan mengalami gangguan mental. Nah, proses adaptasi ini berbeda dengan penyesuaian sosial karena adaptif lebih aktif dan didasarkan atas kemampuan pribadi sekaligus melihat konteks sosialnya. Yang selanjutnya ada yang namanya terapi agama. Nah, agama ini sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya yang membahas tentang ketenangan dan kebahagiaan adalah dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97, yang artinya barang siapa yang mengajarkan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang selanjutnya juga ada dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram
dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, psikoterapi agamaan yaitu terapi yang diberikan dengan kembali mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran agama Islam mengandung tuntunan bagaimana kehidupan manusia bebas dari rasa cemas, tegang, depresi, dan lain sebagainya. Nah, dalam doa-doa misalnya intinya adalah memohon agar kehidupan manusia ini diberi ketenangan, kesejahteraan, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menerangkan bahwa ketenangan jiwa dapat dicapai dengan zikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rasa takwa dan perbuatan baik adalah metode pencegahan dari rasa takut dan juga sedih. Nah, jalan bagaimana cara seseorang mengatasi kesukaran ialah dengan kesabaran dan sholat. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya bahwa Dialah Tuhan yang Maha Mengetahui dan bijaksana, yang dapat memberikan ketenangan jiwa ke dalam hati orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya adalah semakin dekat seseorang dengan Tuhan dan semakin banyak ibadahnya, maka akan semakin tentramlah jiwanya, serta semakin mampu ia menghadapi kekecewaan dan kesukaran-kesukaran dalam hidup. Nah, dengan demikian pula sebaliknya, semakin jauh orang itu dari agama dan makin susahlah baginya untuk mencapai ketentraman batin. Nah, ini menunjukkan bahwa agama terkait dengan ini, pendekatan dirinya kepada Tuhan merupakan terapi yang tepat dan mengulangi masalah-masalah kehidupan, termasuk di dalamnya hal-hal ini yang menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.